Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar mapel fikih tentang binatang halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks dan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan pengertian binatang halal dan haram dengan baik dan benar. 2. Dengan membaca teks dan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan macam binatang halal dan haram dengan benar. 3. Melalui penjelasan guru, siswa mampu menganalisa jenis binatang yang halal dan haram dikonsumsi dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks dan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan jenis binatang halal dan haram dengan baik dan benar. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal, kita akan masuk ke pelajaran 3, yaitu tentang binatang halal dan haram dalam Islam, dengan materi binatang halal dan binatang haram. Nah, di sini ada gambar. Coba dari beberapa gambar ini, manakah binatang yang halal untuk dimakan dan manakah binatang yang haram untuk dimakan? Ya, benar. Binatang yang halal untuk dimakan adalah sapi dan unta. Sedangkan binatang yang haram untuk dimakan adalah babi dan kucing. Nah, lebih jelasnya, Pak Guru akan menjelaskan pengertian binatang halal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi. Binatang itu hidup di berbagai tempat, baik di darat maupun di air. Bahkan ada binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Semuanya itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pengertian dari binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengaturnya dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi dan mana saja binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, jenis-jenis binatang yang halal. Yang A, jenis binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat, yaitu semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Yang B, jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik di air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena tidak disembelih tetapi dipancing, mati sendiri ataupun sebab-sebab lain. Adapun binatang yang hidup di dua tempat, hukumnya haram, seperti buaya dan katak. Yang C, binatang unggas. Unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung merpati, tekukur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Nah, betapa sayangnya Allah terhadap kita ya. Mengapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Kalau Allah saja menyayangi kita. Nah, di sini ada 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu 1. Bangkai binatang darat. Nah, kecuali belalang nih anak-anak. Belalang ini walaupun bangkai tapi halal. Yang kedua adalah darah. Darah itu juga haram, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut. Hewan tersebut ini adalah babi. Jadi
Jadi semua yang berasal dari babi adalah haram, anak-anak. Yang keempat, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, ini walaupun kita mau makan daging kambing ataupun sapi, tapi kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, berarti binatang itu haram. Yang kelima adalah binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang hidup di dua alam, buaya dan katak tadi. Yang ketujuh, binatang yang mati karena jatuh. Yang delapan, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Jadi kalau ayam misalnya berkelahi dengan ayam terus yang satunya mati, itu adalah haram. Yang kesembilan adalah binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Jadi misalnya kambing terus diterkam harimau dan kambingnya mati, berarti haram. Yang ke-10 adalah binatang yang disembelih untuk berhala, itu jelas haram. Nah, selanjutnya adalah jenis binatang haram yang dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu satu, yang diperintahkan untuk membunuhnya, seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, komodo, burung gagak, dan burung elang, jika benar-benar mereka membahayakan. Yang kedua, yang haram untuk membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surati. Nah, saya kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi binatang halal dan haram kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.